Oke guys, kali ini kita akan membuat kalimat nominal information question dalam bentuk simple past tense. Kita akan menggunakan contoh kalimat ini. My uncle was a professional football player in 1980. Yang berarti pamanku adalah seorang pesepak bola profesional pada tahun 1980. Nah, di sini kita akan membuat 3 kalimat information question. Yang pertama adalah jika menanyakan tentang subjek atau orangnya ya. Kemudian yang kedua jika menanyakan tentang kata benda, noun atau adjektif atau adverb apa yang ada di kalimat itu ya. Jadi contohnya menanyakan profesi dari my uncle ini ya, yaitu yang berupa football player. Kemudian yang ketiga jika menanyakan kapan ya dia menjadi football player. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu jika menanyakan subjek atau siapa yang menjadi professional football player. Oke, nah jadi pertanyaannya adalah seperti ini ya dalam bahasa Indonesia. Siapakah yang merupakan seorang pesepak bola profesional pada tahun 1980? Jawabannya adalah my uncle ya, paman saya. Nah, gimana cara kita bikin kalimat tanyanya? Ya, yang pertama ya dari kalimat my uncle was a professional football player in 1980. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan berikutnya, kita akan membuat kalimat ini tanpa rumus ya. Jadi akan kita lakukan dengan cara yang bisa kita pahami dengan mudah. Yang pertama kita akan mengidentifikasi dulu nih, yang ditanyakan adalah my uncle ya. Jadi seolah-olah kita hilangkan di sini ya. Kemudian untuk kalimat yang menanyakan subjek ini adalah mudah sekali ya. Jadi kita hanya tinggal mengganti subjeknya yaitu my uncle dengan kata tanya who yang berarti siapa. Nah, kemudian setelah itu kita jangan lupa menambahkan kalimat tanya ya. Jadi who was a professional football player in 1980? Siapakah yang merupakan seorang pesepak bola profesional pada tahun 1980? Jawabannya adalah my uncle was atau pamanku. Kemudian untuk yang berikutnya, jika yang kita tanyakan adalah profesinya ya. Nah, untuk bahasa Indonesianya akan seperti ini ya. Apa pekerjaan pamanku pada tahun 1980? Seorang pesepak bola profesional. Nah, jadi kalau mau bikin kalimat tanya seperti ini ya harus tahu dulu ya kalimat tanyanya dalam bahasa Indonesia itu seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita bahasa Inggriskan seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Maka dari kalimat yang sama seperti ini ya, my uncle was a professional football player in 1980. Yang menjadi jawaban dari pertanyaan ini adalah a professional football player. Maka kita bisa eliminasi dulu ya. Nah, kemudian barulah kita melakukan yang namanya inversion dari kalimat my uncle was, kita invert ya menjadi was my uncle. Kemudian yang kita tanyakan tadi yaitu a professional football player, di sini ini seolah-olah kita taruh depan ya supaya memudahkan kita mengidentifikasi kata tanya apa yang pas digunakan ya. Nah, jadi kata tanya yang pas digunakan adalah menggunakan what. Nah, jangan lupa menambahkan tanda tanya. Jadi kalimatnya adalah what was my uncle in 1980? Apa pekerjaan pamanku pada tahun 1980? Jawabannya adalah seorang pesepak bola profesional. Oke, kemudian yang berikutnya, jika yang ditanyakan adalah waktunya ya in 1980, maka dalam Indonesia pertanyaannya menjadi begini ya, kapan pamanku menjadi seorang pesepak bola profesional? Jawabannya adalah pada tahun 1980. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Oke, dari kalimat awal seperti ini sama caranya ya, kita eliminasi dulu yang ditanyakan yaitu in 1980 ya. Kemudian kita lakukan inversion dari my uncle was menjadi was my uncle ya.
Kemudian yang kita eliminasi tadi seolah-olah kita taruh depan ya, untuk memudahkan kata tanya apa diganti kata tanya apa yang sesuai. Jadi kalau in 19 active karena menanyakan waktu, maka kata tanya yang sesuai adalah when. Nah, jangan lupa menambahkan tanda tanya. Jadi kalimatnya berubah menjadi when was my uncle a professional football player? Kapan pamanku menjadi seorang pesepak bola profesional? Pada tahun 1980. Oke, jadi ini adalah kalimat pertama yang kita pelajari. Oke, berikutnya akan ada 2 kalimat lagi supaya semakin paham ya untuk membuat kalimat nominal information question ini. Oke, yang kedua kalimatnya adalah Jenny was sick yesterday. Jenny sakit kemarin. Nah, jika yang ditanyakan adalah subjek, dalam bahasa Indonesia adalah siapa yang sakit kemarin? Jawabannya Jenny. Ya, mudah saja. Kalau untuk yang ditanyakan subjek, maka tinggal kita ganti subjeknya dengan kata tanya who. Who was sick yesterday? Jangan lupa tanda tanyanya. Jenny atau Jenny was ya. Kemudian untuk yang ditanyakan, kalau yang ditanyakan adalah sick-nya ya. Dalam hal ini adjektifnya, maka pertanyaan berubah menjadi bagaimana Jenny kemarin? Dia sakit gitu ya, atau sakit. Nah, gimana cara membentuk kalimatnya? Dari kalimat Jenny was sick yesterday, kita bisa eliminasi dulu nih yang kata sick-nya ya. Kemudian kita lakukan inversion dari Jenny was menjadi was Jenny. Kemudian kata sick ini kita cari kata tanya yang sesuai, yaitu how dalam bahasa Inggris ya. Maka berubah menjadi how was Jenny yesterday? Bagaimana Jenny kemarin gitu ya. Kemudian jika yang kita tanyakan waktu yaitu yesterday, maka kalimatnya akan menjadi kapan Jenny sakit? Jawabannya kemarin. Nah, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Kita eliminasi dulu yang ditanyakan yaitu yesterday. Kemudian kita lakukan inversion dari Jenny was berubah menjadi was Jenny. Posisinya seperti ini ya. Kemudian yang ditanyakan tadi kita munculkan untuk diganti dengan kata tanya yang sesuai. Karena yesterday adalah waktu, maka kata tanya yang sesuai adalah when. Jangan lupa tanda tanyanya. Maka kalimatnya menjadi when was Jenny sick? Kapan Jenny sakit kemarin? Oke. Sudah kita pelajari 2 contoh kalimat yang menggunakan was ya. Sekarang ada 1 contoh kalimat lagi yang menggunakan were. Oke. Nah, jadi yang ketiga adalah contoh kalimatnya seperti ini. Indra and Doni were in the backyard this morning. Indra dan Doni berada di halaman belakang tadi pagi. Oke. Jadi untuk yang pertama, jika yang ditanyakan adalah subjeknya, pertanyaannya dalam bahasa Indonesia akan menjadi seperti ini. Siapa yang berada di halaman belakang tadi pagi? Jawabannya Indra dan Doni. Maka dari kalimat ini, jika menanyakan subjek atau orangnya mudah saja. Tinggal kita ganti subjeknya dengan who ya. Kemudian kita tambahkan tanda tanya. Who were in the backyard this morning? Seperti itu. Kemudian jika yang ditanyakan adalah adverb of place ya, keterangan tempat di sini ya, yaitu in the backyard, maka pertanyaannya dalam bahasa Indonesia akan menjadi di mana Indra dan Doni berada tadi pagi? Di halaman belakang. Nah, jadi dari kalimat ini sama caranya ya, kita eliminasi dulu yang ditanyakan ya, yaitu in the backyard. Kemudian kita lakukan inversion menjadi were Indra and Doni. Kemudian yang ditanyakan tadi seolah-olah kita taruh depan dan kita ganti dengan kata tanya yang sesuai. Karena yang menanyakan tempat, maka kata tanya yang sesuai adalah menggunakan where ya. Nah, jadi where were Indra and Doni this morning? Jangan lupa kita tambahkan kata tanda tanya. Oke, kemudian kalau menanyakan tentang this morning atau tempat atau waktunya ya. Nah, di sini
Maka pertanyaannya dalam bahasa Indonesia akan seperti ini. Kapan Indra dan Doni berada di halaman belakang? Tadi pagi. Oke, caranya sama. Dari kalimat ini kita eliminasi dulu yang ditanyakan, kemudian kita invert Indra and Doni were menjadi were Indra and Doni. Kemudian yang kita tanyakan tadi kita munculkan di depan untuk membantu kita merubah dengan kata tanya yang sesuai. Karena this morning ini adalah waktu, maka kata tanya yang sesuai adalah when. Maka menjadi when were Indra and Doni in the backyard. Jangan lupa ditambahkan tanda tanya. Oke, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.